Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Sahabat beriman, kali ini admin Al-Fatah akan mencoba melanjutkan pembahasan tentang alam semesta menurut Al-Quran, Part 2. Hasil karya tulis Muhammad Zaini, dari Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh, yang ditulis pada bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2018. Namun, sebelum kita lanjutkan, kami ucapkan beribu terima kasih, karena Sobat Beriman telah memberikan satu jejak subscribe dan satu like kepada channel kami, suatu motivasi kepada kami untuk terus berkarya, dalam hal ini penyampaian informasi dan ilmu yang tertitipkan kepada kami, sehingga kemanfaatan bisa saling kita rasakan. Satu subscribe dan like dari Sobat Beriman, adalah semangat bagi kami. Oke Sobat Beriman, mari kita lanjutkan. Dalam Al-Quran, untuk menyebut alam semesta digunakan ungkapan, samawati wal ardi, wa ma bainahuma. Ungkapan ini terulang sebanyak 21 kali dalam 15 surat yang berbeda, 14 kesemuanya dapat diartikan seluruh alam, baik yang fisik maupun non-fisik. Kata samawati wal ardi, yang diartikan dengan langit dan bumi, yang dijelaskan pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, pada mulanya keduanya adalah satu kesatuan, atau rodkon. Kemudian Allah pisahkan menjadi dua, yang satu diangkatnya ke atas, yang disebut langit, dan yang satu lagi dibiarkan terhampar di bawah, disebut dengan bumi. Karena adanya pemisahan antara langit dan bumi itu, maka terciptalah ruang kosong bernama awang-awang yang diungkapkan dengan kata wa ma bainahuma. Pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 juga menunjukkan bahwa air, atau alma, telah ada sebagai salah satu kondisi terwujudnya alam semesta. Menurut Majid Alihan, dengan mengutip Abdul Yusuf Ali mengatakan, bahwa ilmu biologi kontemporer menunjukkan semua kehidupan dimulai dari air. Sarwar dalam bukunya Philosophy of Quran mengatakan, bahwa air adalah komponen terpenting bagi kehidupan. Hal ini sebagai perluasan yang sangat mendukung teori kimia fisika. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqi, teori penciptaan alam yang dikemukakan oleh ilmu pengetahuan sesuai dengan teori Al-Quran sendiri, seperti tersebut dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Teori-teori ilmiah yang sesuai dengan Al-Quran. Pertama, sebelum dijadikan langit dan bumi, hanya terdapat zarah-zarah yang menyerupai kabut dan air yang menjadi unsur pokok terjadinya alam ini. Kedua, langit dan bumi mulanya adalah suatu paduan, kemudian Allah memisahkannya. Lalu Allah menjadikan udara di antara keduanya, yang menghilangkan panas bumi agar manusia dan makhluk lainnya dapat hidup di atasnya. Udara yang bergerak dan terus berpindah-pindah, itulah yang menyebabkan turunnya hujan yang membentuk laut dan sungai. Ketiga, yang dinamakan langit bukanlah planet, tetapi ruang yang tidak terbatas, dan hanya Allah sendiri yang mengetahuinya dan ruang itulah yang menjadi tempat beredarnya seluruh bintang-bintang. Dapat dikatakan bahwa, yang dikehendaki dengan 7 petala langit ialah 7 kelompok gugusan bintang, yang masing-masing beredar menurut garis edarnya, seperti halnya yang telah dijelaskan pada tafsir Al-Quran Al-Majid oleh Hasbi Ash-Shiddiqi tahun 1811-1812. Pada Quran Surat Fussilat ayat 9 sampai ayat 12, Allah menjelaskan bahwa, dalam proses penciptaan alam semesta terdiri dari 2 tahap. Pertama, alam semesta diciptakan dalam bentuk asap atau duhon. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Asim tahun 1969 di Beirut menafsirkan duhon dengan sejenis uap air. Kedua, terpecahnya asap menjadi berbagai benda-benda langit. Penjelasan ini sama seperti yang diakui oleh kebanyakan pakar astrofisika saat ini, yakni teori ledakan besar atau Big Bang. Menurut teori ini, puluhan atau mungkin ratusan miliar tahun silam terdapat sebuah tumpukan gas yang terdiri dari hidrogen dan helium, yang berotasi perlahan-lahan. Kemudian gas pecah dalam suatu peristiwa yang disebut ledakan besar, atau Big Bang, dan selanjutnya membentuk benda-benda langit yang kini dikenal dengan galaksi. Dalam alam semesta terdapat bermiliar-miliar galaksi, masing-masing berotasi pada sumbunya berpadu sedemikian rupa sehingga satu sama lain tidak bertabrakan. Pada tahap kedua, galaksi pecah dan menjadi bermiliar-miliar bintang, salah satu di antara bintang itu adalah matahari. Setiap gas yang membentuk bintang pecah sebagai tahap ketiga, untuk membentuk planet-planet yang mengelilingi bintang.
Setiap bintang dan planet berotasi sedemikian rupa, sehingga tidak ada tabrakan antara yang satu dengan yang lain. Semua itu adalah sunatullah, tanda-tanda atau hukum Allah, atau dalam istilah ilmiah disebut dengan hukum alam. Masih menurut Quran Surat Fussilat ayat 9 sampai ayat 12, bumi diciptakan dalam 2 hari, atau ada juga yang menafsirkan hari sebagai masa, selama 4 hari lagi atau 4 masa. Allah menciptakan hiasan-hiasannya seperti yang telah disebutkan, menciptakan segala bahan makanan, bahan pakaian dan sebagainya yang sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluknya. Al-Maraghi menjelaskan bahwa, Allah menciptakan bumi dan segala isinya dalam 4 tahapan, 1 tahap untuk memadatkan materi bumi setelah asalnya berupa gas, setahap lagi untuk menyempurnakan lapisan-lapisan bumi selebihnya, termasuk diantaranya bahan-bahan mineral yang ada padanya. Setahap lagi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan serta tahap terakhir untuk pembentukan binatang. Dalam ayat tersebut, Allah menyebutkan proses penciptaan bumi terlebih dahulu, setelah itu disebutkan penciptaan langit dengan segala isinya. Sedangkan pada ayat-ayat lain, biasanya terlebih dahulu diceritakan penciptaan langit, kemudian penciptaan bumi. Menurut Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi, pengungkapan dalam bentuk demikian, karena manusia memperhatikan keadaan bumi yang ada di sekelilingnya, maka penyebutan tentang bumi didahulukan. Sedangkan menurut Hasbi Asy-Siddiqi dalam tafsir Al-Quran Al-Majid, dalam rencananya Allah lebih dahulu membuat rencana bumi, daripada rencana pembuatan langit, akan tetapi dalam pelaksanaannya kemudian lebih dahulu menciptakan langit, termasuk matahari, dari bumi. Di antara ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang penciptaan bumi adalah pada Quran Surat Al-Sajdah ayat 4. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas ars. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Kata samawat, yang diartikan dengan langit, setidaknya memiliki 3 pengertian, yaitu: pertama, berarti awan atau sahab, seperti terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 sebagai berikut. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh, terdapat tanda-tanda, keesaan dan kebesaran Allah, bagi kaum yang memikirkan. Kedua, langit bermakna benda seperti terdapat pada Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 1 yang dalam artinya, apabila langit terbelah. Ketiga, langit juga bisa berarti sesuatu yang di atas. Sementara itu, penyebutan kata samawat dalam bentuk jamak, karena langit diciptakan dalam 7 tingkat atau 7 lapis. 7 lapis ini diulang dalam 5 ayat, yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 29, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 17, Quran Surat At-Tolak ayat 12, Quran Surat Al-Mulk ayat 3, dan An-Naba ayat 12, dilengkapi dengan menyebut tanda-tanda zodiak tentang matahari dan bulan, dan bintang-bintang yang indah dan menjadi alat pelempar setan seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 5. Adapun ardi, adalah bumi yang menjadi tempat hidup, tempat berkembang biak, dan tempat mencari rezeki semua makhluk Allah. Bumi inilah yang diperintah Allah untuk dimakmurkan, dan dilarang merusaknya, yang diberi beban tanggung jawab untuk memimpin dan memakmurkannya adalah khalifahnya yang mulia, yaitu manusia. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Tetapi, setelah Allah menciptakan manusia dalam rupa yang terbaik, lalu merendahkannya ke tingkat yang serendah-rendahnya, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surat At-Tin ayat 5 hingga ayat 6. Jangka waktu proses penciptaan alam menurut Al-Quran. Mengenai jangka waktu terjadinya penciptaan alam semesta, Al-Quran mengatakan dalam banyak ayat, bahwa Allah menciptakan alam semesta, baik langit maupun bumi, selama 6 hari, fi sittati ayam. Kata ayam merupakan bentuk jamak dari yaum, bermakna min tulu asyams ila ghoribiha, yaitu, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kata sittati ayam, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi adalah, hari-hari akhirat, yang tiap-tiap hari lamanya 1000 tahun. Sementara menurut Mujahid, Imam Ahmad dan Ibnu Abbas, hari yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah,
hari dunia yang dimulai dari hari Ahad dan berakhir hari Jumat atau 6 hari. Wallahu a'lam bishawab. Ungkapan bahwa Allah menciptakan alam semesta selama 6 hari atau fi sittati ayyam, terulang dalam Al-Quran sebanyak 6 kali, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 54, Quran Surat Yunus ayat 3, Quran Surat Hud ayat 7, Quran Surat Al-Furqan ayat 59, Quran Surat Qaf ayat 38, dan Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Ayat-ayat tersebut memiliki redaksi dan susunan kalimat yang sama, kecuali dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 59 dan Quran Surat Qaf ayat 38, di mana dalam kedua ayat tersebut tersisip kata wa ma bainahuma, sebelum kata fi sittati ayyam. Mengenai terjadinya alam semesta dalam 6 hari atau 6 masa, terdapat ayat yang menjelaskan bahwa hari Allah sama dengan 1000 tahun, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 47 dan Quran Surat As-Sajdah ayat 5, yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sehari dalam pandangan Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun dari perhitunganmu. Oleh karena itu, menurut Al-Quran, penciptaan telah terjadi dalam 6000 tahun. Akan tetapi, beberapa mufasir berpendapat bahwa, kata tahun dalam konteks ini digunakan bukan dalam pengertian biasa, tetapi secara kiasan, yang berarti suatu kurun waktu. Namun, mufasir lain berpendapat bahwa, penafsiran tersebut nampaknya tidak dapat dibenarkan, mengingat adanya penggunaan kata secara seksama dalam ayat-ayat yang bersangkutan, dinyatakan dengan tegas bahwa, sehari dalam pandangan Allah seperti 1000 tahun dari perhitungan manusia, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim, mimma taudun. Kebanyakan ulama mazhab tekstual menafsirkan, 6 hari, sama dengan hari di planet bumi, di mana 1 hari adalah 24 jam, waktu yang dibutuhkan bumi untuk berotasi pada porosnya. Sebaliknya, mazhab kontekstual mengatakan bahwa, 1 hari, dalam Al-Quran tidak otomatis berarti 24 jam, tetapi dapat berarti 1000 tahun, atau bahkan 50.000 tahun seperti yang tertulis dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 5, dan Quran Surat Al-Ma'arij ayat 4. Mazhab kontekstual lebih suka menafsirkan, 6 hari, menjadi 6 periode, bukan 6 hari seperti halnya perhitungan hari di bumi, yakni 24 jam. Dalam hal ini, penulis sepakat dengan mazhab kontekstual, bahwa hitungan 6 hari dalam penciptaan alam semesta tidak dapat disamakan dengan hitungan 6 hari hitungan di bumi. Sebab, ketika langit dan bumi sedang diciptakan Allah, hitungan hari, bulan dan tahun belum dikenal. Barulah setelah alam selesai diciptakan, dan ada penghuninya, hitungan hari, bulan dan tahun itu ada dan dikenal oleh manusia. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah, dengan menyebut 6 hari atau 6 periode tersebut tidak lebih hanya sekedar penyebutan waktu belaka, bukan berarti Allah tidak kuasa menciptakan alam semesta kurang dari kurun waktu tersebut. Al-Qurtubi mengatakan bahwa, jika Allah mau, Dia dapat menciptakan alam semesta, dalam waktu sekejap saja. Bahkan cukup dengan mengatakan, kun fayakun. Hikmah di balik proses penciptaan yang cukup panjang tersebut, adalah Allah mengajarkan kepada manusia bahwa, melaksanakan sesuatu harus secara bertahap dan tidak tergesa-gesa agar mendapatkan hasil yang maksimal. Sementara itu, ulama falak telah menetapkan bahwa, hari-hari di planet lain di luar bumi berbeda dengan hari-hari di bumi, tentang jangka lamanya. Hari-hari Allah menjadikan alam mulai berupa kabut, atau asap, dan berlangsung beribu-ribu tahun lamanya. Selain itu, Allah menjelaskan bahwa, Dia telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dia juga memberitahukan bahwa, ketika menciptakan langit dan bumi Dia telah bersinggasana di atas air, sebagaimana tersebut dalam Quran Surat Fussilat ayat 9 sampai ayat 10. Dalam hal ini, Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis qudsi, sebagaimana yang dikutip Ibnu Katsir dalam kitabnya, bahwa Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, di manakah Tuhan kami sebelum Dia menciptakan makhluknya?" Rasulullah bersabda, "Dia berada di awan yang kosong bawahnya, dan kosong pula atasnya, kemudian diciptakannya ars sesudah itu." Seperti yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Dengan demikian, air menurut Al-Quran, dan awan menurut hadis, lebih dahulu diciptakan daripada bumi dan langit, bahkan lebih dahulu daripada arsy. Sedangkan tujuan Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya adalah, untuk menguji manusia, siapa di antara mereka yang paling baik amalnya, ketika menghuni bumi serta menikmati apa yang ada di antara keduanya. Tujuan penciptaan alam menurut Al-Quran.
Al-Quran menekankan bahwa Allah peduli pada ciptaannya. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 17 sebagai berikut. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan atau 7 buah langit, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Allah juga telah menciptakan bumi sebanyak menciptakan langit, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Tolak ayat 12 berikut ini. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Dari seluruh rangkaian objek ciptaannya, semua disebutkan dalam Al-Quran berulang-ulang, dalam konteks manfaatnya bagi manusia. Langit, matahari, bulan, bintang, malam, siang, angin, hujan, bumi, jalan, laut, sungai, sumber air, gunung, tumbuhan, buah-buahan tertentu, mineral atau besi, hewan, dan sebagainya. Apabila ditanyakan, apa penyebab disebut berulang-ulang tentang objek-objek yang terletak di hadapan mata, jawabannya ialah, bahwa jumlah tekanan pada tanda-tanda dan simbol-simbol Allah akan cukup untuk membuktikan kebesaran dan kekuasaannya, serta nikmat-nikmat yang disediakan kepada manusia. Al-Quran mengatakan bahwa, penciptaan langit dan bumi jauh lebih besar daripada manusia, seperti yang dijelaskan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 57. Dalam seluruh ciptaan Allah ada tanda-tanda bagi orang yang mengerti. Orang beriman harus merenungkan keajaiban alam semesta dalam setiap sikap tubuhnya, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia." Quran Surat Ali Imran ayat 191. Motif Allah dalam menciptakan seluruh alam semesta, yang tidak menyebabkan dia lelah atau bosan seperti yang telah dijelaskan Quran Surat Al-Baqarah ayat 255, dan Quran Surat Al-Ahqaf ayat 32 ialah, agar manusia mengetahui bahwa, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Menurut hadis Nabi, Allah berfirman, "Aku, dahulunya, perbendaharaan yang tersembunyi, kemudian aku merasa ingin dikenali, lalu aku menciptakan makhluk supaya aku dikenal." Menurut hadis lain, Allah berkata kepada Nabi, "Sekiranya bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan langit-langit." Dari seluruh rangkaian objek ciptaan Allah yang tampak dalam alam ini, Al-Quran selalu menyebut tentang fenomena alam secara berulang-ulang, dalam konteks manfaatnya bagi manusia. Tidak kurang dari 750 ayat yang secara tegas menguraikan tentang fenomena alam raya ini. Penyebutan secara berulang tentu mempunyai maksud dan rahasia yang luar biasa. Paling tidak, ada 3 hal yang dapat dikemukakan, yaitu: pertama, Al-Quran memerintahkan manusia untuk memperhatikan dan mempelajari alam semesta, dalam rangka memperoleh manfaat dan kemudahan dalam kehidupannya, serta untuk memberikan kesadaran manusia akan keesaan dan kemahakuasaan Allah. Kedua, alam dan segala isinya, serta hukum-hukum yang terdapat di dalamnya adalah diciptakan, dimiliki, dikuasai, dan diatur oleh Allah dengan teliti. Dengan kata lain, alam semesta tunduk dan patuh kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan, dan tidak pernah menyimpang dari ketentuan Allah. Oleh karena itu, alam semesta beserta isinya tidak boleh disembah, dikultuskan, dan dipertuhankan oleh manusia. Ketiga, redaksi ayat-ayat kauniyah bersifat ringkas, teliti dan padat, sehingga pemahaman dan penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut sangat bervariasi, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan pengetahuan masing-masing penafsir. Dalam Al-Quran, banyak terdapat ayat yang mengajak manusia memperhatikan, memikirkan, dan mengamati alam raya. Ajakan ini dimaksudkan, agar manusia memperoleh tanda-tanda yang membuktikan adanya Tuhan, pencipta alam semesta. Dalam konteks ini, Al-Quran memberi arti yang penting sekali pada pengetahuan indrawi bagi jalan untuk menemukan Tuhan. Manusia diajak untuk memikirkan kejadian langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, berlayarnya perahu di tengah lautan, bertiupnya angin atau udara, diturunkannya hujan untuk kehidupan manusia dan tumbuh-tumbuhan, diciptakannya berbagai macam hewan untuk kesenangan manusia, dan sebagainya. Di banyak tempat, Al-Quran menekankan perlunya dan bermanfaatnya pengamatan terhadap alam. Kegiatan ini mempunyai 2 tujuan, yakni tujuan ilahi dan tujuan duniawi. Hakikat-hakikat yang sudah jelas nampak dan nyata,
telah dapat disentuh manusia, dibeberkan oleh bukti-bukti alam, dan tidak memerlukan lagi argumen-argumen lain untuk menetapkannya. Akan tetapi, kesombongan seringkali mendorong seseorang untuk membangkitkan keraguan dan mengacaukan hakikat-hakikat tersebut. Usaha yang demikian perlu dihadapi dengan hujah, agar hakikat-hakikat tersebut mendapat pengakuan yang semestinya. Ayat-ayat yang berisi ajakan untuk memperhatikan dan mengamati alam semesta, kebanyakan dimulai dengan kata, apakah kamu tidak memperhatikan dan mengamati? Ada pula yang dimulai dengan kata, apakah mereka tidak melihat? Dan ada yang bersifat informatif atau pengajaran. Sehubungan dengan keharusan manusia untuk mengenal alam sekelilingnya dengan baik, maka Allah memerintahkan dalam banyak ayat Al-Quran, di antaranya Quran Surat Yunus ayat 101 sebagai berikut. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman, agar manusia mengetahui sifat-sifat dan kelakuan alam di sekitarnya, yang akan menjadi tempat tinggal dan sumber bahan serta makanan selama hidupnya. Kata unzuru, mengandung perintah untuk melihat, tidak sekedar dengan pikiran kosong, melainkan dengan perhatian pada kebesaran dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, serta makna gejala-gejala alamiah yang teramati. Hal ini akan tampak lebih jelas lagi jika mengikuti teguran-teguran Allah dalam Quran Surat Al-Ghoshiyah ayat 17 sampai ayat 20. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan? Dari 4 ayat tersebut, nyatalah bahwa Allah memberikan bimbingannya, lebih lanjut di dalam Al-Quran dengan memberikan contoh apa saja yang dapat diamati, dan untuk tujuan apa pengamatan itu dilakukan, agar manusia dapat mengenal baik. Kesimpulan. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, dapat diambil kesimpulan bahwa, alam semesta menurut Al-Quran diciptakan Allah, namun tidak dijelaskan secara rinci. Apakah diciptakan dari sesuatu atau materi yang sudah ada, atau dari ketiadaan atau nihil. Proses penciptaan alam juga mengalami perkembangan secara gradual, atau tadrij sesuai dengan sunatullah. Dari sinilah muncul banyak penafsiran yang berbeda di kalangan mufasir, khususnya para teolog dan filosof. Adapun persoalan kosmologi dalam Al-Quran, dapat digambarkan bahwa, Allah menciptakan 7 lapis langit dan meletakkan yang satu di atas yang lain di atas bumi, dalam tatanan yang sempurna dan tanpa celah, masing-masing berorbit pada jalannya. Karena alam semesta dan proses-proses yang terjadi di dalamnya, seringkali dinyatakan sebagai ayat-ayat Allah, maka memeriksa dan meneliti kosmos atau alam semesta dapat diartikan sebagai membaca ayatullah. Dengan memperhatikan alam semesta, maka akan dapat merinci dan menguraikan, serta menerangkan ayat-ayat di dalam Al-Quran, yang pada umumnya merupakan garis-garis besar saja. Sobat Beriman, demikianlah penjelasan singkat alam semesta part 2 atau part akhir ini menurut Al-Quran, yang dituangkan oleh penulis dengan didukung dari berbagai sumber dan tentunya Al-Quran sebagai sumber utamanya, melalui berbagai penjelasan dari beberapa ahli tafsir, dan lalu dikonversikan dalam bentuk immersive reader oleh admin Al-Fatah. Semoga apa yang telah tersampaikan, bisa semakin menambah keimanan kita semua. Amin ya robbal alamin. Terlepas dari apa yang telah tersampaikan, hanya Allah lah yang maha memiliki kesempurnaan dan kebenaran mutlak. Kami manusia biasa, sama sekali tak punya kewenangan untuk mempertahankan apa yang kami pahami. Jika ada pemahaman lain mengenai apa yang telah kami sampaikan, itulah bukti luasnya ilmu Allah. Perbedaan pemahaman tidaklah menjadi alasan untuk saling membenci, namun sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.